Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online itu ada Indosako ya. Soalnya ini dari teman-teman sebagian udah banyak ya yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Tapi ini untuk resiko telat bayar ya, seperti itu. Oke, yang jelas untuk yang pertama ya, untuk aplikasi Indosako ini kan aplikasi legal ya, berizin ataupun terdaftar di OJK ya, seperti itu. Indosako ini dari PT Sen Teknologi Indonesia ya, seperti itu. Ini dari teman-teman udah banyak yang menanyakan ya melalui DM ke Instagram saya. Ini jadi sebagian orang udah pada telat bayar ya, seperti itu. Maka dari itu aku mau bahas. Kalau untuk pertanyaannya sih nggak jauh ya yang ditanyain, pastinya eh, didatengin ke rumah apa enggak, lalu sebar data atau enggak ya, seperti itu. Kayak ini aku mau kasih contoh ya. Ini untuk contoh, ibaratnya untuk gambaran ya. Mungkin yang udah telat bayar ataupun yang belum telat bayar. Ini di sini aku ambil contoh salah satunya ini ya. Ini udah ada yang telat bayar, yaitu 3 hari ya. Ini dari temen yang DM ke Instagram, ini ada yang telat 3 hari. Di sini untuk total jumlah pembayaran yaitu 1.252.000 ya. Jadi kalau Indosako ini ada periodenya ya, periode 1, 2, 3 ya, seperti itu. Tapi ini udah telat bayar 3 hari ya, berarti baru telat bayar ini. Kalau telat bayar 3 hari ini lagi gencarnya menghubungi ya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan dari teman-teman ini, apakah akan sebar data ya atau menghubungi nomor di luar kontak darurat? Jawabannya sih enggak ya. Jadi kalau Indosako ini hanya menghubungi ke kontak darurat ya. Ini aku juga mau kasih contoh ya, pesan penagihan yang ke kontak darurat. Kayak ini contohnya mau ku bacain. Di sini keterangannya siang ya. Anda dicantumkan ya. Ini ada namanya, saya privasi. Sebagai kontak darurat di aplikasi Indosako ya. Tolong sampaikan ke beliau untuk segera membayar tagihannya di aplikasi Indosako. Selama beliau tidak ada respon baik dan itikat baik terhadap pembayaran, kami akan terus menghubungi nomor ini sebagai penjamin ya, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh ya dari aplikasi Indosako ini menghubungi ke kontak darurat. Dari pesan ini bisa diambil kesimpulan ya. Yang pertama, ini menghubungi kontak darurat karena si peminjam ini yang telat bayar ini nggak ada respon. Lalu selama beliau tidak ada respon baik dan itikat baik terhadap pembayaran, kami akan terus menghubungi Anda ya, seperti itu. Yang artinya kalau belum bayar juga, ini katanya akan menghubungi orang yang dijadikan sebagai kontak darurat ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, aku mau ngasih sedikit masukan ya. Soalnya ada kejadian ya. Jadi dari salah satu orang ini minjem di aplikasi tersebut, lalu nyantumin kontak daruratnya ini. Jadi bukan sih sembarangan ya, tapi orang yang nggak kenal pinjol ya. Jadi dampaknya saat menghubungi ke kontak darurat dan orang yang dijadikan sebagai kontak darurat ini kan nggak tahu pinjol ya. Ada kemungkinan justru Anda akan ditekan sama kontak daruratnya ya, seperti itu. Soalnya mungkin yang namanya orang ya, teman atau saudara, nggak tahu soal pinjol, tiba-tiba dihubungi sama pinjol, mungkin bisa menghubunginya 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin kan itu risih ya. Apalagi dia nggak minjem, tiba-tiba dihubungi, ditanyain,
ini itu segala macem. Jadi saran saya buat teman-teman kalau mau nyantumin nomor dijadikan sebagai kontak darurat itu, saran dari saya itu orang yang udah kenal pinjol, ataupun Anda mungkin konfirmasi dulu ya, atau kasih tahu dulu, ini nomor kamu mau aku jadiin kontak darurat ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ntar nomor yang Anda jadikan kontak darurat ini orang yang nggak tahu apa-apa ya, orang yang awam soal pinjol. Soalnya kalau orang yang awam ntar ikut-ikutan panik ya, seperti itu. Soalnya ada beberapa orang yang menghubungi ke saya itu justru permasalahannya itu di kontak darurat ya, seperti itu. Soalnya kontak daruratnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dihubungin. Nah, yang akhirnya justru yang nekan ini dari kontak darurat ya, seperti itu. Gimana nih ngubungin aku terus, ini risih tiap hari dihubungin, cepet bayar kan, kayak gitu. Jadi aku saranin buat teman-teman kalau mau nyontomin nomor sebagai kontak darurat itu harus orang-orang yang benar, yang udah paten ya, udah paten dalam arti Anda udah konfirmasi dulu, udah kasih tahu dulu kalau nomornya dijadiin kontak darurat ya, seperti itu. Atau enggak mungkin nomor keluarga Anda ya, keluarga terdekat itu akan lebih enak ya, seperti itu, daripada nomor teman atau nomor rekan kerja kan, seperti itu. Tapi yang jelas kalau untuk aplikasi Indosatku ini nggak sebar data ya, paling hanya menghubungi ke kontak darurat atau nomor yang Anda cantumkan di dalam aplikasi ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang sering ditanyakan nih dari teman-teman soal apakah akan didatengin ke rumah ya, seperti itu. Jadi kalau untuk didatengin ke rumah, sebetulnya ini aku udah pernah bahas ya sebelumnya untuk gagal bayar di Indosatku ya. Aku kira nggak ada yang nanya lagi, ternyata kesini makin banyak yang menanyakan ya. Kalau untuk dikunjungi ke rumah sih selama ini aku belum dengar ya. Soalnya aku sebelumnya udah pernah review gagal bayarnya, dan sampai sekarang itu belum dengar misalkan ada yang didatengin ke rumah, itu belum ada ya, seperti itu. Jadi selama mungkin sekitar beberapa bulan ya, mungkin ada 5 bulan 6 bulanan aku udah pernah bahas, kalau sampai sekarang sih belum ada yang dikunjungi, yang artinya berarti untuk Indosatku ini belum ada DC lapangannya ya, seperti itu. Jadi penagihan yaitu masih melalui mungkin telepon, SMS, pesan WhatsApp, ataupun email ya. Untuk dikunjungi ke rumah sih itu belum ada. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya, mungkin panik wah ini ntar didatengin ke rumah, itu enggak ya. Jadi penagihan masih melalui seperti telepon, SMS, ataupun pesan WhatsApp ya. Kalau untuk dikunjungi ke rumah itu belum ada. Kenapa belum ada? Soalnya biasanya nih kalau dari teman-teman ada yang didatengin ke rumah, pasti ngubungin ke saya. Bang, ini aku habis didatengin pinjol A, pinjol B, seperti itu. Jadi aku mungkin dari beberapa orang yang udah pernah telat bayar, itu sih belum ada yang didatengin ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanyain apakah dikunjungi ke rumah, itu enggak ya. Untuk saat ini belum ada DC lapangannya ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung Anda follow Instagram saya. Anda bisa langsung DM ya kalau Anda mau bertanya seputar pinjaman online, ataupun Anda bisa gabung ke grup. Aku juga bikin grup pinjol ya di Telegram. Kalau Anda berminat, Anda bisa gabung. Anda di situ bisa berteman dengan berteman dengan yang jelas orang-orang yang telah bayar di pinjol ya. Jadi Anda bisa saling mungkin bertukar pengalaman ataupun bertukar informasi ya, seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.